Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nagila Ramadhani. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Open Source IT Teknologi teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke bab ketiga, yakni mengenai networking pada VirtualBox. Sebelum masuk ke materinya, kita perlu tahu apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 8 poin utama, yakni mengenai pertama reset MAC address, lalu yang kedua ada network mode NAT, lalu kemudian ada NAT versus NAT network, kemudian ada praktek NAT network, lalu kemudian ada bridge network, ada host only network, disable Windows firewall, dan yang terakhir adalah mengenai internal network. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke materi yang pertama. Oke teman-teman, materi yang pertama ini mengenai reset MAC address. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai reset MAC address sebelum kita belajar mengenai networking pada VirtualBox? Jadi sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat server ataupun VM pada VirtualBox teman-teman, di mana kita membuat 3 virtual mesin ataupun 3 server. Dari ketiganya, 2 diantaranya itu merupakan cloningan ataupun duplikasi dari server utama ya teman-teman, yang membuat MAC address-nya itu mereka identik ataupun mirip. Sedangkan jika kita mau praktek networking, MAC address itu tidak boleh sama ataupun tidak boleh mirip kembar ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita belajar yang namanya reset MAC address. Kita lihat dari gambar berikut ini teman-teman. Saat kita mau belajar networking pada VirtualBox, itu kita akan menghubungkan antara virtual mesin dengan internet, virtual mesin dengan laptop, ataupun virtual mesin dengan virtual mesin. Sebelum menghubungkan antara keduanya, kita perlu mereset MAC address. Mengapa? Seperti yang sudah kita bahas tadi teman-teman, bahwa keduanya itu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi kita perlu mengganti ataupun mengubah ataupun mereset MAC address yang sama atau salah satu dari MAC address yang sama. Sebelumnya kita kan sudah membuat 3 virtual mesin ataupun server teman-teman. 2 diantaranya kita akan ganti MAC address-nya ataupun kita akan reset MAC address-nya. Yang satu kita biarkan saja karena memang pada dasarnya yang 2 itu merupakan cloningan ataupun duplikasi dari server yang pertama, sehingga memang server yang asli ataupun VM yang asli itu MAC address-nya dibiarkan saja. Nanti yang akan diubah itu MAC address pada server yang 2 tadi, yang merupakan cloningan tersebut ya teman-teman. Oke, kita praktekkan saja agar kalian lebih paham. Sebelumnya kita sudah pernah praktek membuat virtual mesin ya teman-teman, ataupun server. Di sini ada Ubuntu server clone, dan Ubuntu server 1. Nah, di sini antara Ubuntu server clone, dan Ubuntu server 1 itu mempunyai MAC address yang sama teman-teman. Bagaimana sih cara kita mengecek MAC address-nya? Di sini teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya. Kemudian pilih setting. Lalu pilih yang network. Kemudian pilih yang advance ya teman-teman. Di sini ada tulisan MAC address. Nah, MAC address pada Ubuntu server kita itu ada 080027F48FCB. Kita ingat-ingat bagian belakang 48FCB ya teman-teman. Kita cek pada Ubuntu server yang clone. Apakah sama dengan Ubuntu server? Kita ke network, advance. Di sini sama ya teman-teman, 48FCB. Begitu pula kita cek di bagian Ubuntu server 1. Ubuntu server 1 ke setting, lalu ke network, kemudian advance, di sini 48FCB teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mereset MAC address? Nah, di sini kita yang server yang defaultnya atau server utamanya kita tidak perlu mereset ya teman-teman. Kita cukup reset yang clone dan yang server 1 ini. Teman-teman bisa klik pada Ubuntu servernya, lalu klik kanan, pilih setting, kemudian pilih yang network, lalu advance seperti tadi. Nah, teman-teman bisa klik yang seperti gambar ini ya teman-teman, gambar di samping.
Nah, di sini MAC address-nya sudah berubah, teman-teman. Teman-teman bisa oke saja. Gitu pula dengan yang Ubuntu server 1. Setting, kemudian network, advance, di sini juga akan di reset. Sudah berbeda ya, teman-teman. Di sini dapatnya yang D9069E. Sedangkan yang clone tadi kita dapat di network advance 94997D. Beda ya teman-teman. Jadi ketika server ataupun virtual machine kita sudah memiliki MAC address yang berbeda. Oke, materi berikutnya itu mengenai network mode NAT ya teman-teman. Kita lihat dari simulasi NAT pada VM berikut ini teman-teman. Jadi fungsi dari NAT atau Network Address Translation itu digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private ataupun sebaliknya IP private ke IP public. Jadi IP private pada virtual machine ataupun server akan diterjemahkan menjadi IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Misalkan seperti ini teman-teman, saya itu punya server ataupun virtual machine. Jadi virtual machine saya itu mempunyai IP private. Nah, IP private milik virtual machine saya itu akan diterjemahkan ke IP public menggunakan NAT. Nah, itu diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop saya. Misalkan di sini laptop saya terhubung dengan internet CP-Cell 5 ya teman-teman. Nah, nantinya VM saya itu akan terhubung IP-nya itu akan sama dengan yang CP-Cell 5 itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan praktekkan saja secara langsung pada virtual box-nya supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan praktekkan yang network mode NAT. Jadi pertama-tama kita klik yang Ubuntu server terlebih dahulu, lalu klik kanan pada mouse, lalu klik setting, kemudian klik yang network. Di sini attack to-nya tuh NAT ya teman-teman. Nah, terus kita bisa oke saja. Jadi sebelum kita praktek ke network mode NAT dan nanti NAT network, kita tuh perlu turun ke versi yang 6 ya teman-teman virtual box-nya. Nah, kenapa sih? Karena untuk NAT network itu dia tidak ada optionnya pada versi yang 7 teman-teman. Jadi kita harus turun ke versi ke-6 karena ada suatu halangan tertentu. Bagaimana sih cara menginstal ataupun mendownload si versi 6, teman-teman? Oke, teman-teman. Jadi kalau misal kita ketikkan download VirtualBox, itu dia akan otomatis terarahkan ke VirtualBox yang versi 7 teman-teman. Misal ini kita klik yang paling atas, nah dia akan otomatis terarahkan ke versi 7 teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendownload yang versi 6? Kita jadi harus cari yang spesifik teman-teman. Misal download VirtualBox versi 6.1. Nah, kita bisa klik yang paling atas, lalu teman-teman bisa pilih sesuai dengan OS teman-teman atau OS masing-masing ya. Karena saya OS-nya Windows, jadi saya klik yang Windows. Karena saya sudah pernah install, mendownload, dan install sebelumnya, jadi saya tidak akan mendownload. Oke, kita kembali ke tutorialnya. Di sini, kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Adalah, lalu passwordnya 123. Nah teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil login. Nah, kita akan cari tahu nih, apakah VM kita sudah mendapatkan internet. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan perintah seperti ini. Ping google.com. Jika nanti hasilnya replay seperti ini, berarti VM kita sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, untuk memberhentikannya bagaimana? Kita bisa ketikkan atau tekan tombol CTRL C atau Ctrl C teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan ataupun VM kita sudah mendapatkan internet teman-teman. Nah, kita akan ketikkan perintah seperti ini teman-teman, IP address. Ini untuk apa? Ini kita untuk mengetahui kita tuh terhubung internet ke internet itu melalui interface apa dan kita dapat IP berapa. Jadi kita tuh terhubung ke interface
LO dan endpost 3 teman-teman. Dimana interface LO dan endpost 3 itu merupakan hidden interface teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman, VM kita ini merupakan Guest OS dan laptop kita itu merupakan host OS. Jadi Guest OS itu terhubung ke host OS melalui hidden interface. Nah, hidden interface apa? Hidden interface-nya yang tadi LO dan endpost 3 teman-teman. Jadi, si Guest OS terhubung ke host OS itu melalui interface yang tersembunyi ataupun interface yang tidak jelas. Jadi, Guest OS itu terhubung ke host OS melalui interface yang mana itu nggak tahu. Yang penting dia terhubung, connect, dan mendapatkan koneksi internet melalui NAT. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, materi berikutnya itu mengenai NAT versus NAT network. Jadi kita akan membandingkan antara NAT dengan NAT network ya. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut ini bahwa Guest OS kedua Guest OS ini akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS teman-teman. Sedangkan pada NAT network itu kedua Guest OS ini tidak langsung terhubung ke hidden interface teman-teman, terhubung ke switch virtual ini teman-teman. Oke, kita kembali ke NAT teman-teman. Kedua Guest OS ini kan langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS. Hal ini menyebabkan kedua Guest OS mendapatkan IP yang sama, yaitu misal di sini 10.0.2.15, lalu yang Guest OS kedua juga sama 10.0.2.15. Nah, jadi karena IP mereka ini atau IP kedua Guest OS ini sama, itu menyebabkan kedua VM ataupun kedua Guest OS itu tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Sedangkan pada NAT network, kedua Guest OS-nya ini kan tidak langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS, melainkan dia terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Karena tadi Guest OS-nya tidak langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS, melainkan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual, ini menyebabkan kedua Guest OS ini mendapatkan IP address yang berbeda teman-teman. Bisa dilihat misalkan di sini VM yang pertama itu mendapatkan IP 10.0.2.15, sedangkan yang kedua atau VM yang satunya itu mendapatkan IP 10.0.2.7 teman-teman. Nah, karena keduanya memiliki IP yang berbeda sehingga keduanya bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan praktekkan saja langsung teman-teman untuk yang NAT sama NAT network. Oke teman-teman, yang pertama kita akan ke yang mode NAT. Nah, seperti tadi, untuk mode NAT itu kita ke setting, pilih setting terlebih dahulu, pilih network, nanti attack to-nya itu NAT teman-teman. Lalu teman-teman bisa oke, begitu juga yang clone, Ubuntu server clone. Kita coba setting, lalu kemudian network, lalu kemudian attack to-nya jadi NAT. Oke teman-teman, jadi jika pada VirtualBox versi 7 itu tidak ada NAT network teman-teman. Maka dari itu kita beralih versi ke yang versi 6 teman-teman. Nah, kita ke NAT terlebih dahulu, kemudian kita oke, kita jalankan kedua virtual mesin tadi. Nah, oke teman-teman, kita jalankan terlebih dahulu kedua virtual mesinnya. Di sini saya pakainya yang server Ubuntu server dan Ubuntu server 1 ya teman-teman. Tunggu saja sampai proses booting itu selesai. Ini sebentar teman-teman. Nanti setelah itu kita bisa login. Oke teman-teman, jadi kita login terlebih dahulu. Kita coba yang pertama di Ubuntu server 1 dulu. Login Nadila, kemudian passwordnya 123. Nah, di sini ketika kita ketikkan perintah IP address, IP kedua server itu nanti akan sama ya teman, antara virtual mesinnya satu sama yang lain itu sama teman-teman. Kenapa? Karena dia menggunakan NAT network. Nah, seperti penjelasan tadi di awal bahwa jika kita menggunakan network mode NAT itu nanti virtual mesinnya akan mendapatkan IP yang sama sehingga kedua virtual mesin itu nggak bisa saling berkomunikasi. Kita coba terlebih dahulu login pada yang Ubuntu server. Password 123 dan kita cek IP address print. Maaf teman-teman, IP address.
Oke teman-teman, jadi di sini pada interface nPOS 3 keduanya tuh kedua virtual machine mendapatkan IP yang sama, yakni 10.0.2.15. Kita lanjut ke yang perbedaan ke NAT network ya teman-teman. Kita power off terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk yang NAT network pertama-tama kita ke file terlebih dahulu, kemudian kita ke preference. Lalu teman-teman bisa pilih yang network. Teman-teman di sini bisa klik yang add new NAT network. Nah, seperti ini. Karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, jadi saya akan hapus saja. Oke. Sini teman-teman klik terlebih dahulu server teman-teman yang teman-teman punya. Klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pilih yang network. Dari sini attack to-nya kita ganti menjadi NAT network. Kemudian name-nya itu tadi yang sudah kita buat, NAT network. Kemudian kita oke. Gitu pula dengan yang Ubuntu server 1 ini. Settings, kemudian network, kemudian attack to-nya berubah menjadi NAT network, lalu name-nya NAT network. Lalu klik oke. Kemudian kita bisa jalankan kedua servernya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, untuk yang Ubuntu server kita akan coba login terlebih dahulu. Nadila. Kemudian passwordnya 123. Ini sambil menunggu proses booting pada Ubuntu server 1 teman-teman. Nah, di sini kita cek apakah kita mendapatkan IP address yang sama antara Ubuntu server dengan Ubuntu server 1, teman-teman. Sebelumnya, kita akan remove terlebih dahulu IP address-nya dengan perintah seperti ini, teman-teman. Sudo dhclient -r npos 3. Jadi perintah sudo dhclient -r npos 3 itu digunakan untuk menghapus IP address yang ada pada interface npos 3 ya teman-teman. Nah, kita enter. Maaf. Yang Ubuntu server terlebih dahulu, kita enter. Lalu nanti kita akan dimintai password teman-teman. Kita ketikkan password teman-teman. Ya. Kemudian kita bisa cek IP address. Oke, di sini saya akan besarkan saja biar lebih kelihatan teman-teman. Nah, di sini IP address pada interface nPOS 3 sudah terhapus teman-teman. Nah, kita akan menambahkan IP address baru dengan perintah sudo dhclient npos 3. Nah, jadi tidak ada -r-nya ya teman-teman. Kita enter, lalu kita cek IP address. Di sini kita sudah mendapatkan IP address baru untuk yang interface nPOS 3, yaitu 10.0.2.8/24. Nah, kita cek pada Ubuntu server yang 1 teman-teman, apakah Ubuntu server 1 ini mendapatkan IP yang berbeda dengan Ubuntu server. Jadi di sini kita akan coba login Nadila, kemudian passwordnya 123. Lalu kita ketikkan perintah seperti tadi, sudo dhclient -r npos 3 np 0s3 ya teman-teman. Kemudian kita akan dimintai password 123, kita cek IP address. Oke teman-teman, di sini IP address pada interface nPOS 3 itu sudah terhapus ya teman-teman, sudah hilang. Nah, kita akan tambahkan IP address baru. Sudo dhclient np0s3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address baru. Apakah kita cek apakah IP address yang baru ini sama dengan IP address yang ada pada Ubuntu server tadi, teman-teman. Harusnya itu berbeda, teman-teman. Oke, di sini kita dapat IP address 10.0.2.10. Jadi berbeda ya, teman-teman. Nah, karena keduanya itu mempunyai IP address yang berbeda, jadi membuat kedua VM tadi bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Bagaimana kita bisa tahu kalau keduanya itu bisa terhubung atau tidak? Nah, kita bisa ping, teman-teman. Nah, kita akan ping IP yang tadi kita dapat dari Ubuntu server 1, teman-teman, yaitu ping 10.0.2
10. Kita enter. Nah, jadi hasilnya replay teman-teman. Jadi ini kalau hasilnya seperti ini berarti berhasil teman-teman. Kedua kedua virtual mesin itu bisa saling terhubung. Kita bisa berhentikan dengan menekan tombol Ctrl C. Kita akan coba pada Ubuntu server yang satu. Nah, di sini kita akan coba ping IP yang didapat di Ubuntu server yang utama, teman-teman. Ping 10.0.2. Maaf, 8. Oke, teman-teman, ini berhasil. Nah, kita klik Ctrl C untuk berhenti. Nah, jadi untuk NAT network kita berhasil ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni mengenai bridge network, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu simulasi untuk bridge network. Nah, simulasi dari bridge network ini seperti ini gambarannya, teman-teman. Si Quest OS itu akan langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS ya, teman-teman. Jadi nanti IP keduanya ini sama. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan NAT network yang dia tuh menumpang pada hidden interface yang ada pada host OS sehingga dia mendapatkan IP random. Nah, jika pada bridge network ataupun jika kita menggunakan bridge network, nantinya Quest OS ini akan langsung otomatis menyesuaikan IP yang ada pada internet yang terhubung dengan host OS ya, teman-teman. Jadi misal di sini host OS terhubung ke internet melalui IP 192.168.192.168.20.50. Nah, pada Quest OS itu dia menggunakan dia dapat IP-nya tuh 192.168.20.34. Jadi IP pada internetnya itu merupakan 192.168.20.x ya, teman-teman. Jadi seolah-olah Quest OS-nya ini akan menyesuaikan atau akan langsung terhubung ke internet yang terhubung ke host OS, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan langsung praktekkan saja pada VirtualBox supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai bridge network ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita di sini coba untuk yang bridge network. Nah, klik dulu Ubuntu servernya atau VM-nya. Lalu teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pilih yang network. Nah, oke teman-teman, jadi attack to-nya diganti jadi bridge adapter, lalu kemudian name di sini ini merupakan interface ya, teman-teman. Nah, ini wireless AC itu merupakan interface yang tersambung ke WiFi saya, teman-teman, atau WiFi teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik OK saja. Nah, di sini jadi untuk bridge adapter dia itu akan langsung otomatis terhubung ke internet yang terhubung dengan host OS kita. Jadi nanti dia akan mendapatkan internet dari internet misalkan di sini GPCell 5G ya, teman-teman. Nah, kita bisa start saja di sini. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba untuk login terlebih dahulu. Login Nadila, kemudian passwordnya kita masukkan. Oke, di sini kita akan cek IP address yang kita dapat dengan perintah IP address. Nah, di sini pada interface NPOS 3 itu kita dapat IP 192.168.1.82/24, di mana IP tersebut atau IP ini itu sesuai ataupun sama dengan IP internet yang terhubung dengan host OS kita, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, IP yang kita dapat tadi yang 192.168.1.2.82/24 itu sama dengan IP pada internet yang terhubung ke host OS atau ke laptop saya, teman-teman. Jadi sama dengan IP address si GPCell 5G ini, teman-teman. Oke, kita akan cek IP dari GPCell tadi dengan ketikan kontrol panel, teman-teman. Kontrol panel. Sini, teman-teman bisa klik kontrol panel, kemudian pilih network and internet, kemudian network and sharing center. Lalu di sini pilih yang change adapter setting, teman-teman. Change adapter setting. Nah, di sini kita bisa cek pada WiFi yang ini, teman-teman.
yang cipicell kita double klik. Di sini kita bisa lihat kalau si cipicell ini IP-nya adalah 192.168.1.71. Jadi ketika VM kita menggunakan bridge network, IP yang ada pada VM kita ataupun nanti IP VM kita itu akan sesuai dengan internet yang terhubung oleh laptop kita, teman-teman, yang terhubung juga dengan laptop kita. Nah, di sini karena tadi laptop saya terhubung dengan cipicell dan cipicell itu IP-nya 192.168.1.71, jadi nanti si VM itu akan dapat IP 192.168.1.x, teman-teman. Jadi nanti X-nya itu yang akan berubah. Misal di sini berubahnya jadi 82 ya, teman-teman. Jadi di sini 192.168.1.82. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa cek VM kita ini sudah mendapatkan internet atau belum dengan cara seperti sama tadi, dengan cara yang sama dengan tadi, yakni ping google.com. Oke, jika hasilnya reply seperti ini, berarti berhasil ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yakni mengenai host only network. Kita bisa lihat simulasi pada host only network ini, teman-teman. Jika sebelumnya NAT network itu dia menumpang ke hidden interface yang ada pada host OS, nah sehingga dia mendapatkan IP yang random. Nah, beda dengan yang host only network. Nah, host only network itu dia langsung terhubung ke host only interface. Jadi dia interface-nya itu jelas ya, teman-teman. Dia ke host only interface. Dimana yang membuat si IP-nya itu jadi sama. Ini di sini misalnya host OS-nya itu IP-nya 192.168.169.1. Nah, di sini QoS OS-nya dapat IP 192.168.69.5. Jadi QoS OS itu bisa ngeping ke host OS, tapi host OS itu tidak bisa ngeping ke QoS OS. Mengapa host OS itu tidak bisa ngeping QoS OS? Karena pada laptop kita itu terdapat defender firewall ya, teman-teman. Jadi laptop kita itu dilindungi, tidak bisa diping dari luar, tapi kita bisa ngeping keluar. Jadi host OS itu bisa ngeping QoS OS, tapi QoS OS tidak bisa ngeping host OS, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba untuk nonaktifkan firewallnya sebentar. Nah, itu akan masuk ke materi yang berikutnya, teman-teman, yakni materi disable window firewalls. Nanti pada disable Windows firewall itu kita akan nonaktifkan firewallnya sebentar untuk coba ping ya, teman-teman. Nanti setelahnya kita akan aktifkan lagi, karena kalau misal terlalu lama dinonaktifkan itu akan membahayakannya. Biar teman-teman langsung paham, kita akan praktekkan langsung saja pada virtual mesinnya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa klik kanan pada servernya. Kemudian pilih setting, kemudian pilih network, lalu attach-to-nya kita ganti jadi yang host only adapter, teman-teman. Lalu di sini VirtualBox host only Ethernet adapter. Bisa oke saja. Jadi nanti VM-nya itu akan mendapatkan atau terhubung ke interface host only, teman-teman. Jadi terhubungnya tuh jelas. Tidak seperti yang tadi NAT, dia terhubungnya ke hidden interface ataupun numpang ke hidden interface. Nah, kalau yang host only dia itu interface-nya jelas, yaitu host only interface. Oke, kita coba start, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kita login terlebih dahulu. Nantilah kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan hilangkan terlebih dahulu IP yang ada pada interface nPost 3 dengan cara sudo dhclient -r np0s3. Kita enter, kemudian nanti kita akan dimintai password. Oke, di sini kita akan cek apakah IP pada interface nPost 3 itu sudah, di sini IP pada interface nPost 3 sudah hilang, teman-teman. Nah, kita akan merequest IP address lagi dengan mengetikkan sudo dhclient, tidak menggunakan -r ya, teman-teman, jadi langsung np0s3. Nah, kita cek lagi IP address, apakah kita sudah mendapatkan IP address lagi.
Nah, jadi kita mendapatkan IP adalah 192.168.56.102/24, teman-teman. Nah, kita cek apakah IP ini sama dengan host only interface atau host only network yang ada pada laptop kita. Nah, kita bisa ke control panel, teman-teman. Control panel. Lalu ke network and internet dan ke network and sharing center. Lalu bisa ke yang change adapter setting. Nah, kita lihat di sini apakah pada virtual host only network itu IP-nya sama dengan yang kita dapatkan pada virtual mesin, teman-teman. Nah, di sini oke, teman-teman, jadi di sini VirtualBox dan host only network yang ada pada laptop kita, yang ada pada control panel, itu memiliki IP yang sama ya teman-teman, yakni 192.168.56.x. Oke, hal ini menyebabkan keduanya itu bisa saling berkomunikasi. Jadi host OS dengan Guest OS itu bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita cek, kita akan ping si host OS di Guest OS. Ping 192.168.56.1. Nah, ini nanti tidak akan bisa teman-teman. Mengapa? Karena pada host OS itu terlindungi atau ada yang namanya Defender Firewall. Jadi dia melindungi laptop kita. Jadi laptop kita tidak bisa diping dari luar, tapi kita bisa ngeping dari luar. Nah, jadi Guest OS itu tidak bisa ngeping ke host OS, tapi host OS itu bisa ngeping ke Guest OS. Gimana caranya? Nah, di sini untuk host OS itu ngepingnya bisa lewat CMD ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngeping si IP yang ada pada VM tadi di CMD yang ada pada laptop kita, teman-teman. Di sini ada, jadi di sini IP-nya itu 192.168.56.102, teman-teman. Kita coba ping 192.168.56.102. Nah, di sini akan berhasil teman-teman atau hasil network replay. Sedangkan ketika kita mau ngeping si host OS itu pada Guest OS itu tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena pada host OS itu dilindungi yang namanya Defender Firewall. Jadi host OS bisa ngeping Guest OS, tapi Guest OS tidak bisa ngeping host OS. Gimana sih caranya supaya Guest OS itu bisa ngeping si host OS? Nah, caranya itu dengan mendisable Windows Firewall. Nah, di sini dilakukannya sebentar saja ya teman-teman. Mengapa? Karena kalau firewall itu kita matikan, itu sebenarnya berbahaya untuk laptop kita, teman-teman. Nah, kita bisa ke pencarian, kita cari Defender, Windows Defender Firewall ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tampilannya seperti ini ya pada Windows Defender Firewall. Nah, jika teman-teman tidak pernah menggunakan software Defender, maka nanti di sini akan hijau semua teman-teman warnanya. Oke, jadi untuk menonaktifkan firewall, teman-teman bisa klik yang ini. Oke, teman-teman. Di sini kita oke, kemudian kita akan coba ping. Oke, di sini sudah berhasil, teman-teman. Kita nyalakan lagi ya, teman-teman. Karena ini jika terlalu lama di nonaktifkan itu akan berbahaya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya ini mengenai internal network. Nah, kita bisa lihat simulasi dari internal network ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada sangkut pautnya dengan host OS apapun teman-teman. Jadi hanya ada virtual mesin dan ini switch ya teman-teman, switch virtual. Jadi kita tidak bisa lihat sebenarnya. Jadi dia nanti seantara virtual mesin itu akan saling berkomunikasi tanpa adanya hubungan ataupun keterkaitan dengan host OS ataupun tidak ada urusannya dengan host OS. Oke teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham, kita akan praktekkan pada VirtualBox-nya langsung ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa klik Ubuntu Server, kemudian klik kanan, pilih Setting, kemudian pilih Network, Attack 2-nya kita ganti menjadi Internal Network ya teman-teman. Internet ini kita oke aja langsung. Nah, kemudian
Nah, kita start. Kita juga pilih yang ini, kemudian setting, kemudian pilih yang network. Kita ganti menjadi internal network pada tag 2-nya, kemudian kita oke, kemudian kita start. Oke teman-teman, pada saat booting ataupun saat mau merunning VM pada ketika kita pertama kali start, nah defaultnya itu dia akan diam seperti ini teman-teman. Mengapa? Karena dia ini sedang meminta IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network dengan name internal 1 itu tidak menyediakan DHCP server untuk kedua VM-nya. Jadi si VM itu merequest IP address tapi kita tidak bisa memberikan IP address tersebut, teman-teman. Nah, jadi saat CVM itu merequest IP address, kita tidak bisa memberikan IP address. Bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan IP address pada VM tersebut? Nah, kita bisa memberikan dengan menggunakan IP static ya, teman-teman. Nah, gimana caranya kita memberikan IP static sedangkan kita tidak bisa masuk ke atau kita tidak bisa login ke virtual mesinnya? Nah, kita power off dulu nanti. Nah, setelah itu kita nanti akan ganti network VirtualBox. Kita ganti sini, kita ganti dulu network modenya atau mode networknya atau attach-nya itu menjadi bridge adapter. Kemudian kita klik OK. Lalu kemudian kita start. Oke teman-teman, di sini kita akan coba login. Kita masukkan passwordnya. Lalu kemudian kita ketikkan perintah sudo nano /etc /net lalu tab, kemudian 00 tab. Langsung enter. Passwordnya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu untuk yang DHCP-nya itu kita ubah jadi no ya teman-teman. Sini no. Lalu kemudian teman-teman bisa geser ke bawah untuk di enter bawah sini di enter, lalu samakan dengan DHCP ini ya teman-teman, addresses addressesnya kita isi 192.168.1.1/24. Kemudian kita Ctrl X, kemudian pilih Y, kemudian enter. Lalu kita ketik sudo net plan apply, enter. Oke teman-teman, jadi kita akan lakukan hal yang sama pada server yang satunya teman-teman. Nah, kita di sini power off terlebih dahulu. Lalu di sini kita ubah seperti tadi teman-teman. Ada DHCP-nya kita ganti jadi true. Jadi dia nanti tidak akan merequest DHCP. Nah, kemudian kita enter dan kita samakan dengan DHCP tadi ya, teman. Lurusin DHCP. Addresses. Lalu di sini kita ketikkan IP address yang akan kita tambahkan untuk yang Ubuntu server 1. 92.168.1.2/24. Oke. Setelah itu teman-teman bisa CTRL atau Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Kita ketikkan perintah sudo net plan apply. Sudah ter-apply ataupun sudah terjalankan ya teman-teman. Nah, kita bisa power off. Lalu kita akan coba yang internal network tadi. Ya, kita pilih setting, kemudian pilih network, bridge adapternya kita ganti jadi internal network, kita oke. Begitu juga yang Ubuntu server 1, setting, kemudian pilih network, kemudian pilih bridge, pilih yang internal network, kemudian pilih oke.
Ya, kita akan jalankan kedua servernya. Nah, apakah keduanya bisa login? Karena tadi kita kan sudah membuat IP static, yaitu untuk yang Ubuntu server 192.168.1.1, sedangkan yang Ubuntu server 1 itu 192.168.1.2. Harusnya nanti bisa masuk, bisa login ke virtual mesinnya. Jadi sebelumnya kita akan coba login terlebih dulu. Nah, bila passwordnya kita masukkan. Nah, lalu kita cek IP address ya teman-teman. Apakah sesuai dengan yang tadi kita sudah buat? Di sini sesuai ya teman-teman. Untuk Ubuntu server 1 itu tadi saya memasukkannya 192.168.1.2, sedangkan yang Ubuntu servernya itu 192.168.1.1/24. Kita cek terlebih dahulu. Kita login, nantilah masukkan passwordnya. Kemudian kita akan cek dengan perintah IP address. Oke, sesuai teman-teman. Nah, kedua virtual mesin ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. Jadi kita akan coba ping terlebih dahulu. Ping di sini berarti untuk Ubuntu server ngeping yang Ubuntu server 1, Ubuntu server 1 ngeping yang Ubuntu server. Kita ping 192.168.1.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita akan coba di sebaliknya. Sini ping 192.168.1.1. Oke. Berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan dan mendapatkan ilmu baru dari apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman menyukai pembelajaran pada kali ini, teman-teman bisa klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman.